Kembali di News Pagi, pemirsa, tim pemenang medali emas SEA Games Vietnam 2021 tiba di tanah air. Tim dari cabang olahraga e-sport berhasil membawa pulang 5 medali, termasuk 2 medali emas. Para atlet e-sport PUBG Mobile Indonesia ini tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Genta Effendi dan kawan-kawan berhasil membawa pulang 5 medali SEA Games Vietnam 2021, diantaranya 2 medali emas diperoleh dari kategori PUBG Mobile dan Free Fire Team. Sedangkan 2 medali perak diperoleh dari kategori Mobile Legend Bang Bang dan PUBG Mobile Solo, dan medali perunggu di kategori Crossfire. Meski sempat mendapatkan berbagai kendala, tim nasional e-sport Indonesia mampu mengalahkan Malaysia dan tuan rumah Vietnam. Timnas Indonesia mendapat jaringan internet buruk dari penyelenggara sehingga terpaksa harus menggunakan jaringan internet pribadi. Jadi ada tim Indonesia itu memakai roaming data seluler dan wifi-nya juga kurang bagus. Jadi kita terpaksa main pakai data roaming. Namun yang perlu kita tekankan di sini adalah perjuangan para atlet-atlet kita itu selama di SEA Games ini itu luar biasa sekali. Kita bisa melihat ketika di babak penyisihan mereka itu masih belum begitu kelihatan hasilnya, tapi ketika masuk ke tahap yang semifinal dan sebagainya itu kita kelihatan sekali perjuangan daya atlet kita itu luar biasa. Tentunya hasil ini akan menjadi evaluasi bagi PBSI dalam mempersiapkan performa terbaik ke depan untuk menatap sejumlah event pertandingan internasional selanjutnya. Dari Tangerang, Banten, Has Negara, iNews melaporkan. Hari kedua di Jakarta, mantan pemain timnas Jerman Mesut Ozil menyapa penggemar dan coaching klinik di GBK. Kedatangan Ozil disambut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di hari kedua di Jakarta, mantan pemain timnas Jerman Mesut Ozil menyapa penggemarnya di Gelora Bung Karno. Kedatangan pemain yang ikut membawa Jerman juara Piala Dunia 2014 itu disambut langsung Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Ozil yang sempat bermain di Real Madrid dan Arsenal sempat berbagi tips saat coaching klinik terkait pencapaian menjadi pesepak bola terkenal. Gubernur Anies menganggap Ozil tak hanya populer karena kelihayannya memainkan si kulit bundar, namun juga dihormati banyak orang karena prinsipnya yang ia pegang. Dan Ozil ini dihormati di Indonesia karena ia memiliki prinsip. Ozil adalah seorang pemain sepak bola yang mendukung keadilan dan berani menyuarakan keadilan. Bagi banyak orang, apalagi dunia profesi sport, seringkali tidak mau mengungkapkannya. Rencananya di hari terakhir di Jakarta, Ozil akan mengunjungi Masjid Istiqlal yang merupakan tempat yang ia sangat ingin datangi. Series bergenre drama romantis yang diproduksi oleh Vision Pictures berjudul Have a Nice Date mulai tayang di Vision Plus. Disutradarai oleh Indra Wang, Have a Nice Date menceritakan tentang perjuangan sosok Natasha dalam mencari pasangan baru setelah putus oleh kekasihnya, Reno. Nat, kamu kok di sini? Setelah sukses dengan berbagai judul original series, Vision Plus kembali menawarkan tontonan baru bagi para penggunanya. Have a Nice Date menjadi original series terbaru Vision Plus yang sudah tayang dan memanjakan para pecinta drama romantis. Nyari jodoh online tuh udah biasa kali. Have a Nice Date yang diproduksi Vision Picture ini menceritakan tentang perjuangan sosok Natasha dalam mencari pasangan baru usai putus dari kekasihnya Reno. Sebenarnya ingin mengangkat aspek digitalisasi dan komunikasi di dunia era sekarang gitu ya, dimana online social dating itu lumayan cukup dipakai sama masyarakat Indonesia gitu. Jadi memang kita angkat angle itu sih, tapi kita juga bungkus dengan unsur-unsur pertemanan, kesahabatan gitu. Di sini juga kita bicara tentang aplikasi jodoh gitu kan. Zaman sekarang banyak sekali aplikasi jodoh yang terkenal, mungkin Tinder gitu. Kita bisa melihat bahwa aplikasi jodoh ini sesuatu yang zaman sekarang sangat common digunakan oleh masyarakat gitu, bahkan di seluruh dunia. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Memiliki 6 episode, original series ini akan rilis setiap minggunya pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan menariknya, episode 1 dan 2 bisa dinikmati secara gratis bagi pengguna Vision Plus.
Tim Liputan iNews melaporkan. Gelaran balapan mobil listrik Jakarta IPRI 2022 pada 4 Juni mendatang kian dekat. Mobil listrik generasi kedua menjadi jenis mobil yang akan dipakai. Sementara penjualan tiket penonton telah terjual sebanyak 22.000 tiket. Ajang balap internasional mobil listrik Formula E 2022 yang diselenggarakan 4 Juni mendatang semakin dekat. Replika mobil listrik yang digunakan untuk gelaran Jakarta Formula E dipamerkan di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Mobil listrik generasi kedua ini merupakan gambaran persis jenis kendaraan yang akan digunakan pada Jakarta E-Prix 2022. Mobil listrik ini memiliki spesifikasi canggih, seperti teknologi pengisian baterai ketika pembalap melakukan pengereman dan memiliki kecepatan maksimal hingga 250 km per jam. Rencananya, replika mobil balap Formula E akan dipamerkan di Car Free Day Jakarta akhir pekan ini. Sementara untuk tiket penonton Jakarta E-Prix 2022 telah terjual sebanyak 22.000 tiket dan tersisa tiket untuk Selasar Festival biasa. Ini adalah contoh daripada mobil Formula E yang akan berlaga pada tanggal 4 Juni mendatang. Dan ini akan kita sajikan juga untuk masyarakat melihat nanti pada semoga perizinannya juga cepat selesai dan berharap Sabtu atau Minggu bisa dilihat oleh masyarakat halayak banyak agar mengetahui mobil Formula E yang orang pengen tahu. Peti kontainer 22 mobil listrik yang sudah lolos pemeriksaan bea cukai kini telah diamankan di Jakarta International Stadium dan siap untuk dirakit. Dari Jakarta, Camar Henda, Rama Romadona, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Brea Baratenaya undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.